Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Baiklah adik-adik, semoga kita semua selalu semangat ya dalam melaksanakan proses belajar mengajar hari ini. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar hari ini, kita semua berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar proses pembelajaran yang kita laksanakan hari ini senantiasa dimudahkan dan diberikan kelancaran. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Adik-adik sekalian semuanya, pada pertemuan kita kali ini ada yang izin atau alpa? Baiklah, berarti semuanya hadir ya. Adik-adik sekalian semua, saya berharap ketika saya menjelaskan materi, jangan ada yang bercerita atau mengobrol dengan teman. Harus fokus terhadap materi dan mendengarkan saya dengan baik, agar materi yang saya sampaikan nanti bisa kalian pahami dengan mudah dan bisa kalian pahami dengan baik. Kita mulai pada bagian pertama, yaitu tentang berita. Materi yang akan saya bawa hari ini tentang berita ya. Tentu berita sudah sering sekali kita dengar pada zaman sekarang ini. Apalagi berita sudah bisa disajikan di internet, di televisi, bisa juga kita dapatkan di koran, majalah. Bisa juga kita dengarkan melalui radio. Nah, pada bagian pertama, saya akan membahas tentang pengertian berita. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu pengertian berita. Kata berita tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Sering sekali kita membaca atau mendengarkan berita baik di media konvensional maupun media online. Melalui radio, kita akan sering mendengar ulasan berita mengenai kasus yang terjadi di sekitar atau di sekeliling kita. Melalui televisi sendiri, kita akan disuguhkan berita melalui audio maupun visual, dan melalui media koran kita akan disuguhkan tulisan mengenai berita. Jadi kira-kira apa pengertian dari berita itu? Nah, adik-adik, mengetahui perkembangan dan segala informasi yang terjadi di seluruh penjuru dunia saat ini tidaklah sulit. Ada berbagai media yang bisa menjadi sarana untuk kita semua mendapatkan informasi tentang hal-hal yang sedang terjadi di seluruh penjuru dunia. Inilah yang dinamakan berita. Kita mungkin sering melihat tayangan berita di berbagai media, seperti televisi, internet, atau membaca di media cetak. Namun sayangnya, perkembangan informasi yang semakin pesat ternyata juga membawa dampak negatif, karena semakin banyak berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagai sebuah ilmu dan pengetahuan tambahan, sedikit saya akan menjelaskan tentang berita. Nah, berita itu sendiri adalah sebuah informasi yang sifatnya fakta, yang sedang terjadi maupun sudah terjadi, dan disampaikan melalui perantara, baik itu media elektronik maupun media like cetak. Penyampaian berita juga bisa melalui mulut ke mulut dan harus merupakan sebuah kenyataan, bukan karangan fiktif atau cerita yang dibuat-buat. Pada umumnya, berita yang disampaikan haruslah sebuah fakta tentang kejadian yang telah terjadi ataupun sedang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyampaiannya harus disertai fakta-fakta yang sifatnya terbaru atau terkini. Berita ada untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang sebuah kejadian terbaru. Selain itu, tujuan dibuatnya berita untuk mempengaruhi masyarakat secara luas. Ketika berita tidak disajikan berdasarkan fakta, maka akan turut berpengaruh pada masyarakat itu sendiri. Berita juga merupakan laporan tercepat mengenai fakta dan ide terbaru yang benar, menarik, dan penting bagi sebagian besar halayak atau masyarakat. Topik umum dalam laporan berita itu biasanya meliputi perang, pemerintah, politik, pendidikan,
kesehatan, lingkungan, ekonomi, bisnis, mode, dan hiburan. Serta berita juga kadang menyajikan acara atletik, acara unik atau yang tidak biasa. Proklamasi pemerintah tentang upacara kerajaan hukum, pajak, kesehatan, masyarakat, dan kriminalitas telah dijuluki berita sejak zaman kuno. Manusia sering menunjukkan keinginan yang hampir universal untuk belajar dan berbagi berita, yang kadang mereka puaskan dengan berbicara satu sama lain dan berbagi informasi. Perkembangan teknologi dan sosial seringkali didorong oleh komunikasi pemerintah dan jaringan spionase telah meningkatkan kecepatan berita. Kemudian, berita yang baik adalah berita yang memenuhi kode etik dalam jurnalistik yang sudah memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, berdasarkan fakta. Informasi dalam berita yang disampaikan haruslah sesuai fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Berita tidak boleh dibuat berdasarkan karangan atau cerita fiktif. Yang kedua, aktual. Artinya, informasi dalam berita yang disampaikan adalah informasi terkini atau terbaru. Hal ini bisa dibuktikan dengan jarak waktu antara berita disiarkan dengan kejadian yang diberitakan tidak berbeda terlalu jauh. Selanjutnya, berimbang. Dalam berita, informasi yang disampaikan tidak hanya harus berupa fakta, namun juga berimbang. Berimbang yang dimaksud, fakta atau informasi yang disampaikan adalah informasi yang sebenarnya, serta tidak memihak maupun memojokkan salah satu pihak. Dengan begitu, masyarakat yang membaca atau melihat juga tidak akan mudah terpengaruh. Dan yang terakhir, lengkap. Artinya, setiap informasi yang disajikan harus lengkap, tidak ada yang disembunyikan, ditambahkan, atau dikurangi. Dengan begitu, masyarakat luas atau khalayak yang membaca dan mendengarkan berita tidak menjadi bingung atas informasi yang disampaikan. Berita juga memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur berita menjadi suatu hal yang penting untuk diketahui apabila ingin membuat berita. Apabila tidak memahami unsur yang terdapat di dalamnya, tentu berita yang dibuat kurang informatif. Mengingat berita itu adalah cerita dan peristiwa yang sedang disorot dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Berita yang baik serta berita yang informatif tentu mengandung beberapa unsur di dalamnya. Nah, dalam sebuah berita terdapat 6 unsur yang biasa kita sebut 5W ditambah 1H, yakni terdiri dari what, who, where, when, why, dan how. Unsur yang pertama adalah what. Unsur ini merupakan salah satu hal yang paling penting sebab akan menjelaskan mengenai peristiwa apa yang akan diberitakan. Peristiwa yang diberitakan pun juga harus sesuai dengan realita dan kebenarannya. Hal tersebut sudah mutlak dan tidak boleh diberikan tambahan opini ataupun pendapat dari pembuat berita. Unsur yang kedua adalah wow, siapa. Unsur berita ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa, mulai dari orang-orang atau pihak yang terlibat dalam berita harus diinformasikan dengan benar. Hal tersebut berguna agar membuat berita menjadi lebih mudah dipahami. Dan unsur yang ketiga adalah where, di mana. Unsur ini akan menjelaskan suatu tempat kejadian atau lokasi terjadinya peristiwa di dalam berita yang dibuat. Ini menjadi penting karena kenapa? Agar bisa membuat pemirsa ataupun pembaca bisa mengetahui di mana lokasi terjadinya peristiwa tersebut. Nah, yang keempat adalah when, kapan. Unsur ini menjelaskan tentang waktu dan kejadian
dan sedang dibahas dalam berita. Di dalam sebuah berita, agar informatif, maka waktu harus rinci. Hal tersebut guna menghindari salah paham dan berita lebih mudah dioperasikan. Dan unsur yang kelima adalah why, kenapa. Unsur ini menjelaskan alasan mengapa peristiwa dalam berita tersebut dapat terjadi. Selain itu, akan dibahas juga mengenai latar belakangnya, latar belakang yang dilapisi dengan alasan-alasan yang membuat peristiwa bisa terjadi, sehingga para konsumen dapat menghindari timbulnya kesalahpahaman dan dapat memahami informasi yang lebih detail. Unsur yang terakhir adalah how, bagaimana. Unsur berita yang terakhir adalah how, bagaimana. Unsur ini pada akhirnya akan memberikan penjelasan mengenai proses atau kronologis dan peristiwa dalam berita yang sudah terjadi. Di dalam berita, runtutan kejadian harus disajikan dan dipaparkan secara detail. Hal tersebut dapat dipercaya kredibilitas suatu berita dan membuat berita tersaji dengan utuh serta lengkap. Berita juga mempunyai beberapa ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu dapat dipercaya, diterima di masyarakat, jelas dan menarik, menggunakan kalimat yang sederhana, segera disampaikan, terkini, atau aktual. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu buah contoh berita tentang virus COVID-19 yang terjadi di Tulung Agung, Jawa Timur. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulung Agung memberitahukan bahwa tingkat kesembuhan pasien yang terinfeksi virus mengalami peningkatan sebesar 98%. Hingga berita ini ditulis Rabu 15 Juli 2020. Jumlah pasien yang diisolasi hanya tersisa 2 pasien saja. Selama ini, pasien yang diindikasi positif COVID-19 dikarantina di Rusunawa IAIN Tulung Agung. Sebelumnya, jumlah suspek positif COVID-19 mencapai 240 orang yang berasal dari 18 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 235 diantaranya dinyatakan telah sembuh dan yang 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Menurut penuturan Wakil Juru Bicara GTPP COVID-19 Tulung Agung, perbandingan antara yang sembuh dan meninggal masih banyak yang mengalami kesembuhan. Oleh sebab itu, ia berharap bahwa Kabupaten Tulung Agung bisa segera menuju zona hijau. Nah, berita yang saya bacakan tadi merupakan salah satu jenis berita langsung yang melaporkan jumlah pasien COVID-19 di salah satu daerah di Jawa Timur, yaitu Tulung Agung. Nah, di sini kita mencoba untuk menentukan unsur-unsur berita yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, unsur yang pertama yaitu unsur what, apa. Di situ sudah tertera unsur what atau apa adalah jumlah pasien COVID-19 yang mengalami kesembuhan. Unsur yang kedua, when atau kapan, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Wow, siapa yang terlibat dalam berita ini, yaitu Wakil Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Where, di mana lokasi berita COVID-19 ini, yaitu Jawa Timur, daerah Tulung Agung. Why, kenapa? Jumlah pasien positif yang tersisa di Kabupaten Tulung Agung segera menuju zona hijau. Dan unsur yang terakhir adalah how, bagaimana. Di sini berdasarkan berita yang ditulis tidak menunjukkan adanya proses kejadian perkara. Namun di sini kita bisa memperhatikan tentang jumlah pasien yang bertambah kesembuhannya karena diisolasi di Rusunawa IAIN Tulung Agung. Keterangan tersebut menunjukkan adanya usaha penanggulangan COVID-19 untuk meningkatkan jumlah kesembuhan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan berita bagi pelajar. Berita itu kan kita bisa dapatkan di koran, majalah, televisi, hingga media online. Profesi yang menghasilkan berita, jurnalisme, juga sangat penting keberadaannya bagi kehidupan bernegara. Berita kan mengabarkan tentang peristiwa, menunjukkan masalah sehingga bisa diperbaiki. Berita juga menjadi corong bagi kelompok yang tertindas dan belum merasakan kesejahteraan. Mungkin sebagian orang masih ada yang bertanya, atau mungkin di antara kalian semua ada yang bertanya, apa sih kegunaan dari berita ini, terutama bagi kalian-kalian yang seorang pelajar? Nah, di sini kegunaan berita bagi seorang pelajar ada beberapa macam. Yang pertama itu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, berperan sebagai sumber ilmu. Ketiga, berperan dalam menambah wawasan. Yang keempat, menambah kosakata. 5, sebagai sumber referensi. Melatih membaca cepat. Membantu mengklarifikasi apakah informasi yang diperoleh benar atau tidak. Dan yang terakhir, melatih menulis menggunakan bahasa yang benar dan baik. Adik-adik sekalian semuanya di sini, kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi itu lebih baik dibanding dengan radio, karena informasi yang disampaikan pada televisi dapat berupa gambar dan suara, sementara informasi pada radio hanya berupa suara saja. Inilah yang membuat informasi yang disampaikan lewat televisi lebih lengkap dan jelas. Adik-adik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Dan kesimpulan dari materi hari ini adalah berita adalah sebuah informasi yang sifatnya fakta, yang sedang terjadi atau sudah terjadi. Berita sendiri dapat kita lihat melalui media elektronik maupun media cetak. Dan ketika membuat berita juga harus disertai dengan ciri-ciri dan beberapa unsur-unsurnya. Nah, adik-adik sekalian semua di sini, saya memohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penjelasan materi saya atau dalam memaparkan materi saya memohon maaf jika masih ada yang kurang baik. Dan untuk tugas minggu depan, saya ingin adik-adik sekalian semuanya membuat sebuah berita lengkap dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari 6 unsur tadi itu ya, yang ada what, where, when, dan lain-lainnya. Dan harus membuat berita secara fakta. Jangan kalian buat-buat yang tidak jelas kebenarannya. Baiklah adik-adik sekalian, saya memohon maaf atas semuanya, atas segala kekurangan dalam pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mendengarkan materi saya dengan baik. Ketika kalian sampai di rumah nanti, harap tetap mempelajari materi ini agar kalian tidak lupa terhadap materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.